Latar belakang Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri pada tahun 840 Masehi dengan raja pertama Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Pulau Sumatera merupakan awal daerah berkembangnya Islam di Nusantara. Buktinya Islam Nusantara yaitu berdirinya Kerajaan Perak sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan tersebut sudah memeluk Islam. Islam datang untuk melakukan pencerahan terhadap masyarakat Nusantara. Islam datang di Sumatera dibawa oleh pedagang yang berasal dari Arab. Penceramahan oleh pedagang tersebut diterima dengan rasa damai tanpa ada konflik apapun. Kekuasaan Kerajaan Perlak. Kekuasaan Kerajaan Perlak terletak di pesisir timur daerah Aceh, tepatnya Aceh Timur. Kehidupan politik Kerajaan Perlak. Pendiri sekaligus Sultan pertama Kerajaan Perlak adalah Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Ia merupakan keturunan Arab perempuan setempat. Ia merupakan pendiri Kesultanan Perlak pada 1 Muharram 225 atau 840 Masehi. Kesultanan Perlak sebenarnya merupakan lanjutan dari kerajaan yang berdiri sebelum kehadiran Islam. Pada awalnya datang rombongan 100 orang dari wilayah Arab di bawah pimpinan seorang nakhoda khalifah dengan tujuan untuk berdakwah sekaligus menyebarkan Islam. Kehidupan Kerajaan Perlak merupakan penghasil kayu terbesar yang digunakan sebagai bahan baku kapal. Kehidupan sosial Perlak. Masyarakat mendatang menikahi pribumi dengan maksud menyebarkan agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Syekh, Kerajaan Perlak tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan yang subur dan menjadi semakin luas. Beliau merupakan sultan yang menganut aliran Syekh, dan saat pemerintahan ketiga yaitu Sultan Alauddin Syekh Maulana, aliran Syekh mulai ditinggalkan dan masuknya aliran Sunni Islam. Saat itu juga terjadi perang saudara pengikut aliran Syekh dan aliran Sunni. Latar belakang Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai muncul menggantikan Kerajaan Perlak yang mengalami kemunduran. Setelah kedatangan Islam terjadi proses penyebaran yang begitu luas. Akibatnya tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Kepulauan Indonesia. Kerajaan Islam tersebut tumbuh dan berkembang di daerah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kerajaan-kerajaan tersebut ada yang tengah mengalami perkembangan, bahkan ada yang sedang mengalami keruntuhan karena pergeseran politik satu dengan yang lainnya. Berdasarkan sumber sejarah lainnya, bahkan data arkeologis, ada kerajaan Islam yang sudah tumbuh sejak 2 abad sebelum kehadiran Ptolemy Pires, yaitu Kerajaan Islam Samudra Pasai. Daerah kekuasaan Samudra Pasai. Daerah khusus Kerajaan Samudra Pasai terletak di Iyo Sumaweng, Aceh Utara. Perkembangan politik Samudra Pasai. Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan studi Islam karena didatangi banyak pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab Cina, dan daerah sekitarnya. Samudra Pasai meluaskan kekuasaan ke daerah pedalaman meliputi Tiamang, Balekbimba, Samerlangga, Berwana, dan Simpak. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Raja Perlak. Kehidupan ekonomi Samudra Pasai. Letak Kerajaan Samudra Pasai strategis mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar untuk menambah pembekalan untuk pelayaran, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan dan menyimpan barang-barang dagangannya. Kehidupan sosial budaya Samudra Pasai. Kehidupan masyarakat Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir dan Arab. Faktor penyebab mundurnya Kerajaan Samudra Pasai. 1. Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara. 2. Berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. 3. Tidak ada yang menggantikan sebagai raja. Sultan Malik Al-Saleh memperistri putri penguasa Perlak sebagai permaisuri, yaitu Ganggasari. Pada masa pemerintahan beliau datang seorang safir yang bernama Marco Polo. Marco Polo menceritakan perkembangan Islam dan perdagangan Perlak dan Samudra Pasai. Menurut sejarah, Samudra Pasai pun runtuh. Samudra Pasai sempat bangkit di bawah kekuasaan Zainal Abidin Malik Az-Zahir
Namun hal ini tidak bertahan lama karena di Samudra Pasai terjadi pemberontakan dan akhirnya runtuh oleh Portugis.